Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kayak lomba lari maraton, tapi maratonnya nggak pernah selesai? Setiap hari, kita bangun pagi dengan alarm yang berisik, buru-buru mandi, ngopi sambil nunggu macet, lalu kerja seharian buat ngejar target yang rasanya makin hari makin banyak. Terus pulang, capek, tidur, dan besoknya, ulang lagi. Banyak orang bangga hidup cepat, sibuk itu keren, produktif itu keren. Tapi anehnya, semakin cepat kita berlari, semakin banyak juga orang yang merasa kosong, kayak ada yang hilang, tapi nggak tahu apa. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu gerakan kecil yang pelan-pelan mulai menarik perhatian, slow living. Bukan berarti males-malesan, bukan berarti anti kerja keras. Slow living itu tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Dan hari ini, gua mau bahas kenapa, menurut gua pribadi, slow living itu bisa bikin kita lebih kaya. Bukan cuma secara finansial, tapi juga batin, dan tentu saja lebih bahagia. Yuk, kita bahas. Alasan ke-1, slow living mengajarkan kita fokus ke prioritas, bukan kesibukan. Gue dulu percaya satu hal, semakin sibuk, semakin sukses. Sampai suatu hari, gue sadar. Sibuk itu nggak sama dengan produktif. Lebih parah lagi, sibuk itu seringkali kamuflase dari betapa nggak teraturnya hidup kita. Slow living ngajarin satu prinsip dasar, nggak semua hal penting dan nggak semua hal harus dikejar. Kalau kita hidup terlalu cepat, kita jadi gampang kehilangan arah. Kita ngejar target, goals, impian, yang sebenarnya bukan punya kita. Kadang, itu cuma ekspektasi orang lain. Kadang, itu cuma tren. Kadang, itu cuma rasa takut tertinggal. Dengan memperlambat ritme, kita dipaksa buat nanya ke diri sendiri. Apa sih yang benar-benar penting buat gue? Apa yang gue lakukan ini beneran mau gue lakukan? Atau cuman buat kelihatan sibuk? Gue belajar, waktu gue potong semua kesibukan yang nggak penting, gue justru jadi lebih kaya. Bukan cuman kaya waktu, tapi kaya ide, kaya energi, kaya kebahagiaan. Dan anehnya, keuangan pun ikut naik karena fokus gue lebih tajam. Kalau kita hidup terlalu cepat, kita kayak orang mabuk kejar-kejaran. Kalau kita hidup lebih pelan, kita kayak sniper. Tenang, fokus, tepat sasaran. Alasan kedua, slow living membuatmu lebih kreatif dan berpikir panjang. Ada satu hal yang gue sadari belakangan ini. Kreativitas butuh ruang. Bukan cuma ruang fisik, tapi juga ruang di kepala kita. Masalahnya, kalau hidup terlalu cepat, isi kepala kita kayak jalanan Jakarta jam 5 sore. Macet, sumpek, berisik, nggak ada tempat buat ide-ide baru mampir. Gue pernah ngerasain sendiri. Waktu gue sibuk banget, dari pagi sampai malam rapat, kerja, scroll sosmed, balas chat, kreativitas gue mati total. Mau nulis buntu, mau mikir ide baru, mentok, mau ambil keputusan penting, malah panik dan impulsif. Baru setelah gue mulai memperlambat hidup, ngurangin meeting yang nggak perlu, kasih waktu buat jalan santai, duduk sambil mikir tanpa gangguan, gue ngerasain sesuatu yang aneh tapi keren. Ide-ide mulai berdatangan. Slow living itu kayak bersihin jalanan macet di otak kita. Begitu jalanan bersih, mobil-mobil ide itu bisa lewat bebas. Dan ini penting banget, apalagi kalau kita mau kaya bukan cuma karena kerja keras, tapi karena kerja cerdas. Orang-orang yang bisa berpikir jernih, kreatif, inovatif, itu biasanya orang-orang yang nggak ketergantungan sama kecepatan dunia. Mereka berani berhenti sebentar. Mereka kasih waktu buat ide mereka berkembang. Mereka pikirin langkah jangka panjang, bukan cuman panik ngejar target minggu ini. Kalau kita terus hidup di mode kejar-kejaran, kita cuman reaktif. Tapi kalau kita hidup lebih pelan, kita bisa jadi proaktif. Kita yang ngatur permainan, bukan cuman ikut lari karena takut ketinggalan. Dan percaya atau enggak, di dunia sekarang ini, kemampuan berpikir panjang dan kreatif itu aset langka. Siapa yang punya aset itu, mereka punya peluang lebih besar buat sukses dan tetap waras. Alasan ketiga, slow living membuatmu lebih bijak dalam mengelola uang dan waktu. Dulu, gue pikir semakin cepat hidup gue, semakin cepat juga gue bakal kaya. Gue kerja keras, kerja cepat, ambil semua kesempatan yang ada, bahkan kadang tanpa mikir panjang. Hasilnya, iya sih, pendapatan naik. Tapi pengeluaran? Naik lebih gila lagi, karena hidup cepat itu bikin kita impulsif. Mau ini, beli. Lihat diskon, sikat. Stres kerja? Healing dadakan. Capek? Treat yourself katanya. Gue sadar, hidup cepat bikin kita suka mengorbankan masa depan demi kenyamanan sesaat. Dan itu berlaku bukan cuma buat uang,
tapi juga buat waktu kita. Slow living ngajarin gue untuk ngasih jarak antara keinginan dan tindakan. Bukan berarti jadi pelit atau nahan-nahan diri terus, tapi lebih ke sadar. Gue beneran butuh ini, atau cuman pengen karena lagi bosen? Ini keputusan yang ngebahagiain gue sekarang doang, atau jangka panjang? Gue mulai pelan-pelan. Kalau mau beli sesuatu, gue tunda 24 jam. Kalau mau ambil proyek baru, gue pikirin dulu. Ini beneran sejalan sama tujuan gue, atau cuma karena FOMO? Dan lucunya, makin gue hidup pelan, makin gampang buat gue ngelola uang dan waktu. Gue jadi lebih hati-hati, lebih selektif. Dan dalam jangka panjang, keputusan-keputusan kecil itu ngeumpulin efek yang gede banget. Banyak orang nanya, gimana caranya punya banyak tabungan? Gimana caranya selalu punya waktu buat keluarga? Jawabannya bukan kerja lebih keras, lebih banyak, lebih cepat. Jawabannya adalah kerja lebih sadar, hidup lebih sadar. Pilihan-pilihan kecil yang diambil dengan tenang dan jernih. Slow living itu kayak kasih kita superpower, ngontrol keinginan, ngontrol fokus, dan akhirnya ngontrol arah hidup. Kalau nggak percaya, coba aja sebulan. Perlambat semua keputusan besar. Diem dulu. Tanya ke diri sendiri. Kalau gue ambil ini, 5 tahun dari sekarang gue bangga atau malah nyesel? Jawabannya seringkali ngagetin, tapi juga ngebebasin. Alasan keempat, slow living meningkatkan kualitas hubungan sosial dan jaringan. Gue mau jujur di sini. Dulu, gue tipe orang yang suka bragging soal betapa sibuknya gue. Ketemu teman lama, jawabannya selalu, wah sibuk banget bro, full banget jadwal. Kayak sibuk itu semacam medali kehormatan. Tapi perlahan, gue sadar sesuatu yang agak nyesek. Kualitas hubungan gue hancur. Teman jadi kayak kenalan doang. Keluarga cuma sekadar basa-basi. Partner kerja, semuanya serba transaksional. Dan ironisnya, di dunia yang serba cepat ini, koneksi nyata justru jadi mata uang paling berharga. Orang suka berpikir networking itu soal ketemu banyak orang sebanyak mungkin. Tapi realitanya, koneksi yang bermakna jauh lebih berharga daripada 1000 kenalan dangkal. Slow living ngajarin gue buat berhenti sekadar numpang lewat di hidup orang lain. Gue mulai bener-bener hadir dalam percakapan. Bukan sekadar nunggu giliran ngomong, tapi beneran dengerin. Saat makan bareng temen, gue taruh HP jauh-jauh. Kalau ngobrol sama keluarga, gue berhenti mikirin kerjaan. Kalau meeting, gue beneran fokus, bukan sambil mikir mau meeting berikutnya. Dan tahu nggak, kualitas hubungan gue melonjak, orang jadi lebih percaya. Gue dapat lebih banyak peluang kerja, kolaborasi, bahkan persahabatan sejati, bukan sekadar kenalan LinkedIn yang cuma saling like doang. Di dunia bisnis, jaringan yang solid itu aset. Di dunia personal, hubungan yang sehat itu sumber kebahagiaan, dan dua-duanya butuh satu hal, waktu dan kehadiran penuh. Dua hal yang mustahil didapat kalau kita terus lari tanpa henti. Mungkin ada yang mikir, slow living malah bikin gue ninggalin banyak peluang. Justru sebaliknya. Dengan memperlambat langkah, lo bisa lihat peluang yang beneran berharga, bukan cuman yang sekadar lewat doang. Lo juga jadi lebih peka. Mana orang yang beneran tulus, mana yang cuma numpang lewat, mana kolaborasi yang ngebangun, mana yang ngerusak. Dan percaya gue, kalau lo punya hubungan yang kuat, baik di dunia kerja maupun pribadi, kaya dan bahagia itu tinggal nunggu waktu. Alasan kelima, slow living membuatmu lebih sehat dan sehat adalah aset yang paling mahal. Gue mau jujur lagi di bagian ini. Dulu, gue pikir kesehatan itu cuman bonus. Selama gue masih bisa bangun pagi, kerja, nongkrong, ya berarti sehat-sehat aja lah ya. Ternyata, gue salah besar. Gaya hidup cepat itu kayak racun yang pelan-pelan ngerusak badan. Tapi karena pelan, kita nggak sadar. Dikit-dikit kurang tidur, dikit-dikit makan junk food karena buru-buru. Dikit-dikit stres numpuk tapi pura-pura kuat, sampai akhirnya badan mulai ngasih sinyal. Sakit kepala, gangguan lambung, susah tidur, gampang marah, gampang capek. Kalau terus didiemin, ya tinggal nunggu aja. Penyakit serius dateng, entah kapan. Dan lucunya, waktu sakit beneran dateng, baru kita sadar. Semuanya jadi nggak ada artinya kalau badan kita tumbang. Mau duit banyak, mau punya relasi segudang, mau punya proyek gede, semua percuma kalau badan udah nggak bisa diajak kerjasama. Slow living ngajarin gue buat berhenti memperlakukan badan kayak mesin. Badan kita tuh kayak partner kerja, bukan alat kerja.
Dia butuh istirahat, dia butuh makanan yang benar, dia butuh momen tenang. Ketika gue mulai memperlambat hidup, tidur gue jadi lebih nyenyak, pola makan gue lebih mindful. Olahraga jadi sesuatu yang gue nikmati, bukan sekadar checklist wajib, dan efek dominonya gila banget. Karena badan lebih fit, pikiran gue lebih tajam. Karena stres lebih rendah, gue jadi lebih produktif tanpa harus ngebut. Karena energi stabil, gue bisa ngelakuin hal-hal penting dengan lebih maksimal. Banyak orang pikir slow living itu kayak hidup santai, males-malesan, padahal bukan. Slow living itu hidup dengan ritme yang lebih sehat, lebih sadar, lebih manusiawi. Dan kesehatan itu bukan cuma soal fisik, mental juga. Kesehatan mental itu mahal banget. Kalau mental breakdown, semua pencapaian bisa runtuh dalam sekejap. Dengan memperlambat hidup, kita kasih diri kita ruang buat bernapas, buat istirahat, buat healing beneran, bukan cuma ala-ala. Dan percaya deh, kalau badan dan mental kita dalam kondisi terbaik, kita bakal lebih cepat melihat peluang, lebih konsisten ngejar tujuan, lebih tahan banting waktu badai hidup datang. Karena pada akhirnya, kaya dan bahagia itu butuh badan yang kuat dan pikiran yang jernih, gak ada jalan pintas. Omes penutup, hidup pelan. Bukan berarti hidup lambat. Kalau lo udah sampai di titik ini, mungkin ada satu pertanyaan besar di kepala lo. Emang iya, hidup lebih pelan bisa bikin kaya dan bahagia? Gue paham banget skeptisisme itu. Karena kita semua dibesarkan di budaya yang mengagungkan kecepatan. Dari kecil kita diajarin, siapa cepat, dia dapat. Bergerak lambat, synder ketinggalan. Harus hustle, hustle, hustle. Tapi kenyataannya, kecepatan tanpa arah itu cuma bikin capek. Lo mungkin gerak cepat, tapi ke arah yang salah. Lo mungkin sibuk setengah mati, tapi ujung-ujungnya kosong juga. Slow living ngajarin gue satu prinsip sederhana. Bukan soal seberapa cepat lo bergerak, tapi seberapa sadar lo memilih langkah. Gue bukan ngajak lo jadi pasif. Gue bukan bilang, udah santai aja kayak di pantai, rejeki mah datang sendiri. Bukan. Slow living itu bukan malas-malasan. Slow living itu soal memilih prioritas yang benar. Fokus ke hal-hal yang beneran penting. Ngasih ruang buat diri sendiri berkembang dengan ritme alami. Dan dari pengalaman pribadi, justru setelah gue memperlambat hidup, kekayaan gue tumbuh lebih stabil, hubungan gue makin dalam dan bermakna. Kesehatan gue jauh lebih kuat. Gue lebih bahagia, bukan karena punya lebih banyak, tapi karena merasa cukup dan sadar dengan apa yang gue punya. Kaya dan bahagia bukan hasil dari kecepatan, tapi dari kualitas hidup yang lo bangun. Sekarang pertanyaannya buat lo, mau terus lari tanpa arah sampai jatuh, atau mau jalan dengan sadar menuju hidup yang beneran lo mau? Karena kadang, untuk sampai lebih jauh, kita justru perlu pelan-pelan.